Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras berita kontras. Nah, teras berita kontras itu apa? Teras berita kontras itu teras berita yang menempatkan unsur kontras atau berlawanan atau unsur yang mencolok pada awal kalimat teras berita ya. Jadi kontras itu kan bisa berbeda jauh, misalnya putih dengan hitam, tampan dengan jelek, tinggi dengan pendek, misalnya maju dengan mundur gitu, eh, sukses dengan gagal. Itu kontras ya, tetapi tentu kontras itu tidak selalu yang seperti itu. Bisa saja kontras itu bercerita ya, sesuatu yang mencolok bila dibandingkan dengan realitas sebelumnya atau disandingkan dengan keadaan sejenis yang ada ya. Ada semacam gradasi ya. Awalnya dia cerdas, awalnya dia soleh, tapi 3 tahun kemudian setelah ia ada di kota metropolitan, ia berubah menjadi orang yang beringas, juga tidak pandai mengambil hikmah atas sebuah peristiwa. Itu kontraslit ya. Dan sebenarnya bisa juga disebut itu sebagai conclusion lead atau summary lead ya, karena ada simpulan di sana. Disebut kontras lead karena ada suasana yang berbeda. Awalnya dia cantik, tapi setelah operasi plastik wajahnya rusak parah. Itu kontras lead ya. Nah, kontras lead itu ada dua keadaan yang berbeda, bisa bertentangan, bisa berbeda kondisi ya. Sebelum pandemi, kuliah dilakukan secara online. Sebelum pandemi, kuliah dilakukan secara offline. Tapi setelah pandemi merebak, kuliah dilakukan secara online. Itu kontraslit. Plus minusnya apa? Nah, ini sangat tergantung kemampuan kita membaca karakter dari dua kondisi yang berbeda itu ya. Kalau kita mampu membaca dua hal yang berbeda itu kemudian dibuat dalam bentuk kontraslit, itu sangat bagus. Jadi kontraslit itu memadukan dua kondisi yang bertentangan atau yang berbeda ya. Nah, contoh di sini adalah Karawang, gudang beras di Jawa Barat kini mengalami kelaparan untuk pertama kalinya. Rakyat tidak lagi memakan beras melainkan melahap eceng gondok. Jadi apa di mana kontrasnya? Yaitu Karawang sebagai gudang beras. Sebagai gudang beras tentu di sana banyak beras seharusnya. Tetapi ternyata kontras, kali ini mereka jangankan untuk makan beras, kondisinya juga sudah sudah sulit gitu. Dan mereka sekarang memakan eceng gondok. Bandung dikenal sebagai kota kembang, tapi kini tak banyak bunga-bunga bermekaran di pinggir jalan. Itu kontras. Bandung yang dikenal sebagai kota kembang, tetapi bunga-bunga yang seharusnya bermekaran kini sudah mulai hilang. Sikap mahasiswa yang santun tempo dulu kini berubah menjadi sangat lebih santun misalnya. Itu kontras juga ya, membandingkan dua keadaan. Di bulan Ramadan, orang yang jarang beribadah sholat berjamaah di masjid kini kondisinya berbeda. Mereka beramai-ramai sholat berjamaah di masjid, juga melakukan ibadah lainnya secara intensif. Itu juga kontraslit ya. Pemimpin di sebuah perusahaan umumnya jaim, tapi nah sebutkan di sana, tapi direktur satu ini bukan hanya tidak jaim, tetapi low profile dan baik hati. Misalnya, itu adalah kontraslit ya. Wajahnya serem, tapi hatinya baik hati. Tapi hatinya sangat baik. Itu kontraslit ya. Oke. Jadi kontraslit itu adalah menggambarkan dua suasana dalam satu satu teras berita ya. Jadi Anda mau melihat seperti apa? Misalnya di tempat banjir, tapi tahun ini lokasi itu tidak banjir. Kota X biasanya banjir dalam setiap tahun, tetapi untuk tahun ini sangat spesial. Jangankan banjir, sentuhan sepercik air pun tidak terjadi. Itu adalah picture yang menggambarkan teras berita kontras. Yang biasanya banjir diguyur hujan besar,
sekarang menjadi tidak diguyur hujan, menjadi tidak banjir gitu ya. Oke teman-teman, jadi kontras read itu menggambarkan ya, misalnya si A itu baik hati tapi si B dia itu sangat pembenci misalnya, itu juga kontras ya. Oke, berikutnya tentang teras berita, masih kontras read, judul lain ya, contoh lain ya, contoh kontras read ya, contoh yang lain. Misalnya di sini, Anda kalau melihat misalnya pada perayaan Idul Adha di banyak tempat itu lazimnya seperti apa ya. Ada perbedaan nggak di tempat yang ini dengan yang lain? Kalau ada perbedaan Anda gambarkan. Ini contoh yang dibuat oleh pikiran rakyat ketika hari raya Idul Adha ya. Nah, judulnya begini, teras beritanya begini. Perayaan Idul Adha di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, tidak seperti masyarakat Muslim lainnya. Tidak ada sholat Id ataupun penyembelihan hewan kurban. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka melakukan ritus tersendiri. Sebanyak 304 warga adat ikut terlibat di sana. Itu menggambarkan tentang apa? Sesuatu yang kontras, kelaziman dari ritual umat Islam di hari Idul Adha. Kalau di Kampung Naga itu seperti apa, di tempat-tempat lain itu ternyata berbeda ya. Misalnya di tempat lazimnya di luar Kampung Naga itu ada sholat Idul Adha, kemudian ada penyembelihan hewan kurban. Tetapi ternyata di Kampung Naga itu tidak ada, maka Anda bisa membuat kontras read. Dan ini yang dilakukan oleh Harian Pikiran Rakyat pada tahun 2011 ya. Jadi di sana dibikin kontras read perayaan Idul Adha di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, tidak seperti masyarakat Muslim lainnya. Tidak ada sholat Id ataupun penyembelihan hewan kurban. Seperti tahun sebelumnya, mereka melakukan ritus tersendiri. Ini adalah kontras. Contoh lain ya. Nah, di kantornya yang biasanya ia bersihkan 20 tahun lalu ketika masih menjadi pelayan, Sulut Panggabean kemarin menerima ucapan selamat atas pengangkatannya menjadi Direktur Utama PT Pardedetek. Ya. Ini kontras. Sulut Panggabean 20 tahun yang lalu sebagai pelayan, Panggabean hari ini adalah seorang direktur utama. Jadi Anda bisa menggambarkan sesuatu yang kontras di dalam picture ya. Jadi 20 tahun yang lalu misalnya, atau 10 tahun yang lalu dia adalah perempuan kampung yang sangat miskin. Tapi hari ini ia menjadi seorang perempuan yang kaya raya dan sebagainya. Itu kontras ya. Kadang-kadang wartawan itu biasanya moodnya langsung muncul karena saking seringnya gitu ya. Lihat perempuan yang cantik tapi baik hati misalnya, dia kontraskan dengan perempuan lain di sekitarnya yang biasa-biasa saja tetapi sombongnya auzubillah misalnya. Itu bisa saja misalnya. Serombongan mahasiswi wajahnya cantik-cantik tapi ternyata tidak sombong, hatinya baik hati, hatinya sangat baik, juga sangat santun misalnya. Anda mengontraskan, kontrasnya di mana? Tambahkan berbeda dengan mahasiswi yang ada di sekitarnya yang bukan hanya tidak cantik sebenarnya, yang biasa-biasa saja, tetapi yang wajahnya biasa-biasa saja tetapi jaimnya minta ampun misalnya ya. Itu kontras read. Jadi itu nanti apa tuh, sense of journalism kita itu akan muncul gitu ya, akan menjadi mudah. Tetapi yang terpenting Anda ini ada hal yang menarik nggak, ada yang berbenturan nggak. Jadi teman-teman ya, untuk teras berita itu, untuk teras berita picture itu sebenarnya coba saja satu-satu yang enaknya yang mana untuk latihan itu ya. Lama-lama juga akan bisa ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.